warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Nihayatulia. Saya berasal dari kelas 1A D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Simak videonya sampai habis ya. Sistem reproduksi merupakan sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi. Nah, sistem reproduksi ini juga merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita ini berfungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama proses kehamilan. Alat-alat reproduksi pada wanita bagian dalam yaitu ada ovarium, vagina, serviks atau leher rahim, uterus, rahim, dan tuba fallopi yaitu saluran telur. Alat reproduksi wanita terdiri dari luar yaitu vulva dan labium, dalam terdiri dari ovarium dan saluran. Alat reproduksi wanita bagian dalam yang pertama yaitu ovarium, menghasilkan sel telur serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Yang kedua yaitu vagina, saluran persalinan, tempat masuknya sperma ke rahim hingga saluran keluarnya darah. Yang ketiga yaitu serviks, bagian bawah rahim yang terhubung ke vagina berfungsi untuk memproduksi lendir atau mukus. Yang keempat yaitu uterus, menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang kelima yaitu tuba fallopi, tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat pembuahan. Selanjutnya, alat reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama yaitu mons pubis. Mons pubis adalah jaringan lemak yang mengelilingi tulang kemaluan, mengandung kelenjar yang mengeluarkan minyak yang melepaskan zat yang disebut feromon. Zat ini yang terkait dengan timbulnya ketertarikan seksual. Yang kedua yaitu labia mayora. Labia mayora menutupi dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Secara harfiah, labia mayora berarti bibir besar. Bibir besar ini sesuai dengan bentuknya, seperti pembungkus besar untuk organ lain yang ada di dalamnya. Labia mayora mengandung kelenjar keringat dan minyak pada wanita dewasa atau setelah pubertas. Labia mayora akan ditutupi oleh rambut. Yang ketiga yaitu labia minora. Labia minora berarti bibir kecil karena bentuknya memang lebih kecil dari labia mayora dan terletak di dalam labia mayora. Ia mengelilingi saluran vagina dan uretra atau disebut juga dengan saluran pembawa urin keluar tubuh. Keberadaannya berfungsi untuk melindungi vagina dan juga uretra. Yang keempat yaitu klitoris. Klitoris adalah bagian kecil yang sangat sensitif terhadap rangsangan. Ia berada di bagian atas pertemuan labia mayora dan labia minora. Klitoris ditutupi oleh preputium. Preputium adalah lipatan kulit sebagaimana kulup pada pria, seperti halnya penis. Klitoris juga bisa mengalami ereksi jika distimulasi. Yang kelima yaitu kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berbentuk seperti kacang yang terletak di jalan masuk vagina. Ia berfungsi untuk mengeluarkan lendir yang melumasi vagina. Ini diperlukan vagina saat melakukan hubungan seksual. Yang keenam yaitu vestibular bulbs. Vestibular bulbs adalah bagian memanjang di kedua sisi vagina. Jika dalam keadaan bergairah, bagian ini akan terisi darah dan membuatnya tegang. Namun, darah yang terkumpul akan kembali dilepaskan dan mengalir ke sistem peredaran darah jika wanita mengalami orgasme. Itulah tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.